Bagaimana cara membangun culture di sebuah perusahaan? Tonton sampai habis supaya kamu makin paham. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Kali ini gue akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, yaitu bagaimana cara membangun culture di sebuah perusahaan. Sebelumnya, gue akan menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya culture itu apa sih? Singkatnya, culture adalah sebuah kebiasaan, perilaku, mindset, bahkan juga sikap yang dilakukan secara bersama-sama oleh kebanyakan orang di sebuah tempat dan dilakukan secara konsisten. Jadi, kalau kamu sudah sedang berada dalam sebuah perusahaan atau sedang running sebuah perusahaan, dan kamu harus melihat sebetulnya apa sih sikap-sikap, perilaku atau mindset ya, dan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan secara berulang, konsisten, dan dilakukan oleh kebanyakan orang di perusahaan atau organisasi kamu. Nah, itulah culture yang sudah terbentuk, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya adalah kalau kita di sebuah kantor, kita terbiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu dilakukan oleh kebanyakan orang di kantor tersebut dan secara konsisten. Maka sebetulnya itulah contoh culture atau budaya yang sudah terbangun di organisasi tersebut. Nah, untuk membangun sebuah culture, kita terlebih dahulu harus mengerti dan harus membuat yang dinamakan values perusahaan. Karena values ini adalah nilai-nilai yang kita percaya merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang penting sekali untuk diterapkan di perusahaan kita dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nilai-nilai ini pada akhirnya kemudian diterjemahkan atau ditranslate kepada perilaku, mindset, dan juga attitude kita di keseharian, di pekerjaan, dan di perusahaan kita. Contoh, kalau kita sangat percaya bahwa prinsip atau nilai respect itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi di perusahaan kita, maka contoh perilaku yang bisa kita terapkan adalah selalu berterima kasih atau mengucapkan maaf ketika kita memang melakukan kesalahan atau hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman, dan seterusnya. Atau contoh, kalau kita sangat memvalue yang namanya terus belajar di dalam perusahaan kita atau learn continuously, maka contoh perilaku yang bisa kita terapkan adalah dengan memberikan kesempatan pada tim kita untuk sharing tentang knowledge apa yang mereka pelajari selama 1 minggu atau 1 bulan ke belakang, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, culture bisa terbentuk dengan sengaja apabila kita mempunyai values atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang jelas tidak boleh kita langgar dan harus kita tunjukkan terus-menerus. Values akan berubah menjadi perilaku. Perilaku yang dilakukan bersama-sama dan oleh kebanyakan orang di sebuah organisasi, itulah yang menjadi culture. Nah, jadi sudah terjawab kan sekarang bagaimana cara membentuk culture? Yaitu tadi, mulai dari values diubah menjadi perilaku, tunjukkan sebagai leader bahwa kita mempunyai value tersebut, dan juga kita promoting that values, kita menjadi role model ya kepada anggota tim kita tentang value-value yang sudah kita pilih, dan pada akhirnya nanti karyawan kita, tim kita juga akan mengikuti hal tersebut dan akhirnya pun menjadi sebuah budaya atau culture di perusahaan kita. Kuncinya adalah kalau leader-leadernya ini tidak bisa menjadi role model dari values perusahaan, biasanya yang saya sudah temui adalah culture-nya tidak akan terbentuk ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa sebagai leader kita harus menjadi role model untuk values, perilaku yang kita ingin bangun di perusahaan kita. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk konten-konten lainnya seputar human resource, leadership, dan growth mindset. See you!